Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, sehat ya. Puasa, Bu? Ya, Sehat, Bu. saya doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Allah. Oke, sebelum kita ke materi, kita berdoa dulu ya. Baik, Bu. Coba ketua kelasnya, ketua kelasnya Pak Jihan coba dipimpin doa dulu. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya Mas Jihan. Terus ini ada yang absen, ada yang tidak hadir untuk hari ini? Masuk semua ya? Banyak, Bu. Pak Fuad nggak masuk, Bu, Pak Fuad. Oh, Fuad kemana nih, Fuad? Begadang kali, Bu, semalam. Iya, Bu, itu main game kali, Bu, ya. Sahurnya kesiangan, Bu. Nongkrong paling, Bu, semalam. Iya. Nggak nyaur kali, Bu. Nanti sambil menunggu yang lainnya datang ya, nanti kita langsung aja daripada nanti nunggu yang lain, nanti malah kelamaan, nanti keburu bel ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang desain grafis percetakan. Nah, desain grafis percetakan itu nanti yang akan kita bahas yaitu tentang KD 3.5, yaitu menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Nah, untuk keterampilannya nanti 4.5 yaitu menggabungkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Nah, kemudian nanti harapan saya kalian mampu menjelaskan aplikasi pengolah gambar, dan teks yang berbasis vektor dengan benar. Kemudian kalian juga nanti bisa menyebutkan ciri-ciri gambar vektor dengan benar. Terus untuk prakteknya nanti kalian mampu membuat pengolah gambar dan teks yang berbasis vektor dengan tepat dan kreatif. Nah, mungkin ini adalah contoh dari desain kartu nama. Mungkin kalian pernah melihat kira-kira desain grafis yang ada di sekeliling kalian itu mungkin apa? Mungkin pernah, Bu. Ya, apa coba? Brosur, Bu. Ya, bagus, pintar. Iya, betul, brosur itu. Undangan, Bu. Ada lagi. Nah. Undangan. Ya, undangan apa ini? Undangan ulang tahun dan pernikahan atau undangan apa ini? Undangan ulang tahun, Bu. Oh, undangan ulang tahun. Oh ya. Kalau undangan pernikahan udah pernah lihat belum? Udah, Bu. Sudah ya. Saya rasa kalian udah pernah lihat karena kan kalian udah pernah lihat. Nah, kemudian selain pas kalian di jalan mungkin pernah lihat nggak? Kalau di jalan-jalan itu ada yang tahu? Banner, Bu. Ya, betul. Poster, Bu, poster. Ya, poster. Ya, betul. Pamflet, spanduk, Bu, spanduk. Billboard, Bu, billboard itu yang gede, Bu. Spanduk, Bu. Contohnya yaitu tentang desain kartu nama. Nah, kemudian nanti di sini akan saya jelaskan pengertian dari gambar vektor itu apa, ciri-ciri gambar vektor itu apa, terus nanti program atau aplikasi yang digunakan untuk menggambar vektor itu apa saja nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian di sini ada pengertian dari gambar vektor sendiri. Gambar vektor merupakan gambar digital yang berbasiskan persamaan perhitungan matematis dari beberapa titik sehingga membentuk suatu objek gambar. Saya jelaskan ya, jadi harapan saya untuk kalian mampu menjelaskan aplikasi pengolah gambar teks yang berbasis vektor dan dengan benar. Terus sampai di sini udah jelas ya? Sudah kira-kira? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Oke, ini adalah salah satu contoh desain kartu nama.
yang tadi kalian sebutkan di sini ada penjelasan tentang pengertian gambar vektor itu apa, ciri-ciri gambar vektor itu apa, terus nanti program atau aplikasi yang digunakan untuk menggambar vektor itu apa. Ini adalah pengertian dari gambar vektor. Gambar vektor merupakan gambar digital yang berbasiskan persamaan perhitungan matematis dari beberapa titik sehingga membentuk suatu objek gambar. Kemudian di sini akan saya jelaskan ciri-ciri dari gambar vektor itu sendiri. Gambar vektor itu ketika kita zoom, yang pertama nih ya, gambar tetap jelas ketika diperbesar. Maksudnya itu ketika gambar kita zoom, itu gambarnya tidak pecah-pecah. Beda sama bitmap. Nah, kalau bitmap itu ketika diperbesar, gambarnya nanti akan blur, jadi pecah-pecah. Nah, kemudian yang kedua itu tersusun atas garis dan kurva. Sedangkan kalau bitmap itu tersusun atas titik-titik atau dot. Nah, kemudian yang ketiga itu kualitas grafis tidak tergantung banyaknya titik. Nah, kalau tadi yang sudah saya sebutkan yang kedua tadi, nah, kalau bitmap itu kan tergantung banyaknya titik-titik atau dot. Nah, kemudian yang keempat itu sifat resolution independent. Maksudnya apa? Bagus tidaknya kualitas suatu gambar atau grafis itu tidak bergantung pada besarnya resolusi atau banyaknya piksel. Nah, sifat ini terdapat pada gambar grafis yang jenisnya vektor. Kemudian yang kelima, kalau vektor itu ukuran penyimpanannya relatif kecil dibandingkan dengan bitmap. Lebih besaran bitmap daripada vektor. Nah, sampai di sini jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak nih, kayaknya udah pada jelas semua ini. Oke, lanjut. Nah, program aplikasi apa saja yang digunakan untuk menggambar vektor? Nah, program aplikasi yang digunakan itu ada CorelDRAW, ada Adobe Illustrator, ada Macromedia Freehand, ada Micrograph Designer. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari program aplikasi yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada penjelasan tentang CorelDRAW itu apa. Sudah pernah melihat bentuknya CorelDRAW itu seperti apa? Sudah pernah belum? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oh, ada yang Belum. sudah, ada yang belum. Nah, nanti kita akan Belum, Bu. Jelas, Bu. Oke, nanti kita akan mempelajari, kita nanti akan latihan membuat menggunakan aplikasi CorelDRAW. Gampang, nanti kalian insya Allah bisa lah. Nah, kemudian CorelDRAW adalah perangkat lunak desain berbasis vektor yang digunakan untuk membuat gambar dua dimensi. Nah, tadi contohnya sudah disebutkan sama sama Jihan, sama Swisti, sama Leo, sama Muji juga tadi sudah disebutkan ya contoh-contohnya. Nah, di sini juga ada logo, brosur, kartu nama, undangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada mikrograf. Mikrograf itu merupakan program yang termasuk dalam kelompok yang dimanfaatkan untuk mengolah gambar atau memanipulasi foto. Selanjutnya ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator sebuah program perangkat lunak atau program graphic design pengolah image berbasis vektor. Nah, vektor itu sendiri apa? Vektor itu sekumpulan titik dan garis yang saling berhubungan yang merupakan perpaduan dari warna-warna sehingga membentuk suatu objek gambar. Nah, ini ada Macromedia Freehand. Macromedia Freehand merupakan aplikasi komputer untuk membuat grafik vektor dua dimensi. Penggunaan lambang geometri seperti titik, garis, lengkungan, dan poligon untuk mempresentasikan gambar dikenal dengan pemodelan geometris. Terus kemudian nanti akan saya tampilkan video pembuatan sebuah kartu nama. Nanti kalian perhatikan ya. Nanti silakan beri masukan, tanggapannya apa. Saya tampilkan dulu ini video pembuatan kartu nama.
aplikasi Corel Draw, kemudian setelah muncul dan kelas, kemudian kita atur ukurannya ya, pertama kita akan membuat background dulu. Kita pilih file import, kita membuat background yang sudah ada, jadi kita cuma tinggal import saja. Di sini kita ubah fontnya, kita pilih kartu nama, sudah selesai, kita tinggal menyimpannya, kita pilih file, export. Kita klik buat dan video ini bermanfaat buat gimana? Gampang kan cara membuatnya? Gampang nggak? Lumayan, Bu. Simple banget kan? Maksudnya tuh ternyata dengan seperti itu membuat yang sangat simple aja udah bisa menjadi sebuah kartu nama. Buka, tampil, kemudian nanti muncul, makanya tuh ada ukuran yang harus kita buat. Ukurannya itu ukuran kartu nama ya. Ukuran kartu nama itu nanti kalian setting 9 kali 5,5 cm. Nah, nanti untuk kertasnya itu pakainya yang landscape saja. Terus kemudian nanti kalau sudah tampil seperti yang di video tadi, kalian nanti mengimport gambar untuk dijadikan sebuah background. Nah, kalau background sudah dimasukkan di lembar kerja tadi, itu nanti backgroundnya itu udah kita atur juga ukurannya 9 kali 5,5 cm. Nah, kemudian untuk menuliskan apa tuh isinya yang di kartu nama itu, coba apa aja? Swisti tahu nggak isi di kartu nama itu apa saja untuk tulisannya? Nama, Bu. Ya, betul. Jihan tahu nggak? Selain nama, yang penting yang ada di kartu nama itu apa? Nomor telepon, Bu. Ya, betul. Nomor telepon. Jadi tahu
ketika kita memberikan kartu nama, ada nomor telepon, dari siapa sih namanya? Oh, namanya Yuli. Berapa sih nomor teleponnya? Oh, nomor teleponnya ini. Rumahnya mana nih rumahnya? Atau mungkin bisa juga kalau kerja, tempat kerja itu juga bisa ya nanti dimasukkan tempat kerjanya kalau sudah kerja. Kalau misalnya mahasiswa, bolehlah nanti dimasukkan biar keren-kerenan. Mahasiswa UNY, Teknik Informatika, kan keren kan? Nah, itu boleh nanti dimasukkan. Nah, nanti kalau sudah jadi, kemudian disimpan, nanti disimpannya dalam bentuk PNG saja. Terus kemudian, nah itu langkah-langkah, simpel banget kan, enak kan, gampang kan. Nah, terus ini nanti tugasnya kalian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mungkin belum jelas? Udah ya, udah paham ya? Tadi sudah melihat video, sudah saya jelaskan. Nah, nanti tugas kalian itu boleh melihat LKPD kalian. Nanti kalian membuat sebuah kartu nama dengan ketentuan nanti ada ukurannya. Ukuran kartu namanya 9 kali 5 cm. Kemudian nanti silakan boleh nyimpot gambar, tulis nama, alamat, atau boleh nanti nama alamat sekolah kalian boleh, terus kemudian nanti dikirim melalui email saya. Nah, nanti yang sudah selesai nanti dipresentasikan. Ya nanti perwakilan sajalah 2 orang saja, jangan satu kelas. Nanti kalau satu kelas waktunya kelamaan, nanti keburu bel ya. Nah, nanti perwakilan saya tunjuk aja ya dari sekarang ya. Nanti Swisti sama Jihan nanti mempresentasikan hasil dari pembuatan kartu nama tadi. Tapi udah jelas ya ini ya, semua udah jelas ya. Oke, kalau Sudah, Bu. Bu, sudah. Oke, nanti kita langsung ke Sudah, Bu. ya, sip, bagus lah. Kesimpulannya berarti gambar vektor merupakan gambar digital yang berbasiskan persamaan perhitungan matematis dari beberapa titik sehingga membentuk suatu objek gambar. Nah, tampilan gambar vektor itu relatif lebih kaku daripada tampilan bitmap. Tapi kualitasnya tidak bergantung pada resolusi gambar. Nah, gambar tipe ini bisa diubah-ubah ke berbagai ukuran dan juga dapat dicetak pada tingkat resolusi sebesar apapun tanpa kehilangan detail dan ketajaman gambar. Tampilan vektor merupakan pilihan terbaik ketika harus menampilkan gambar-gambar yang harus bisa mempertahankan ketajaman garis ketika ukurannya diubah-ubah. Ya, pokoknya intinya itu kalau vektor itu kalau diperbesar itu tidak akan pecah-pecah, tidak akan blur. Jadi gambarnya tetap utuh seperti itu, gitu ya. Nah, oke. Tadi sudah saya beri tugas. Terus kemudian untuk tugasnya kalian nanti membuat, lihat di LKPD ya, silakan dibuka LKPD-nya. Kalian membuat desain kartu nama. Tadi ketentuannya sudah saya jelaskan. Nah, saya harap kalian nanti dalam pengumpulannya itu harus tepat waktu. Karena apa? Nanti itu tuh ada poinnya. Ada poinnya kalau misalnya pengumpulannya tepat waktu. Nah, nanti untuk yang saya nilai ya. Jadi kalian untuk nilai sikap, ada nilai pengetahuan, dan ada nilai keterampilan. Nah, untuk nilai sikap sendiri, nanti poinnya 10. Jadi, sikapnya apa? Disiplin, kalian harus menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuannya. Jadi, mengumpulkan tugas sesuai tepat waktu. Jadi, tidak boleh, harusnya dikumpulkan hari ini, tapi kalian mengumpulkannya besok. Nah, nanti nilainya berbeda. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalau mau nilainya bagus, jadi kalian harus mengumpulkan hari ini juga. Tidak boleh ditunda-tunda. Nah, itu yang nilai sikap poinnya 10. Kemudian untuk yang nilai keterampilannya kalian praktek, itu ada nilai poinnya 50. 50 poinnya. Terus kemudian untuk yang pengetahuan nilainya ada 40. Jadi kalian udah jelas ya. Nanti seandainya, Bu, kok saya pengetahuannya nilainya bagus, kok nilai totalnya kok jadi jelek, kenapa ini Bu? Nah, nanti akan saya jelaskan, yang tadi udah saya jelaskan itu. Karena kalian
keterampilannya mungkin lebih unggul dibandingkan si A. Si B mungkin lebih unggul di bagian pengetahuan, tapi keterampilannya kurang. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada total nilainya. Udah paham ya? Itu nanti sudah paham kan anak-anak? Udah ya? Bu. Nah, kalau sudah paham, Sudah. ya, Bu. ya, oke. Sudah, Bu. Sudah. Berarti, ya, silakan kalian mengerjakan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya tunggu nanti presentasi untuk 2 orang ya, perwakilan 2 orang saja, nanti Jihan sama Swisti nanti presentasi ya, ditampilkan produknya seperti apa. Oke, jadinya kecil Ya, Bu. Oke, itu saja. Ya, oke, saya tunggu. Mau nanya Bu, Ya, Bu Yuli mau nanya, waktu ya. pembuatannya berapa lama Bu? Waktu pembuatannya 15 menit saja ya, saya rasa sudah cukup. Oke Bu. Silakan dibuka dulu. Silakan dibuka dulu Corel Draw-nya, sudah terbuka semua kan? Oke. Kalau sudah terbuka semua, silakan kalian nanti mengerjakan, tapi saya harap kalian jangan rame ya. Terus untuk ini apa namanya? Kalian tidak boleh dikerjakan sama temennya. Jadi misalnya Fuad dikerjakan sama Jihad. Nah, itu nggak boleh itu ya. Jadi harus hasil karyanya sendiri. Apapun bentuknya, pokoknya nanti hasil karyanya sendiri. Saya sangat menghargai kalau memang itu hasilnya sendiri. Itu ya, udah jelas ya? Ya, oke. Sekarang silakan dibuka dulu Corel Draw-nya, kemudian kalian langsung mengerjakan. Saya tunggu 15 menit untuk perwakilan nanti presentasi Jihan sama Swisti. Silakan dikerjakan. Sudah Bu, semua? saya izin mau ke belakang Oh, dulu Bu ya. Oh ya, Bentar Bu. sendiri aja ya, nggak usah. Nanti kalau sudah selesai bilang ya, Iya Bu, biar langsung belum. presentasi. Belum ya. Ya sudah nih Bu. Oh sudah, oh iya sebentar. Yang lainnya, Harus dipresentasiin Bu ya. iya. Oke Bu, sebentar Bu. Yang lainnya nanti memperhatikan ya, dilihat nanti hasilnya Jihan itu seperti apa. Baik Bu. Sebentar Bu, saya presentasikan. Sudah kelihatan belum Bu? Oke, sudah. Nah, ini Bu Yuli nih. Saya sudah membuat desain kartu nama, tapi simple Bu. Baru ada nama. Di sini saya buatnya itu konsepnya tentang saya ini sekolah di SMK Sumbangsi Bu. Nah, di sini saya nama Jihan, kemudian jurusannya multimedia, kemudian ada alamatnya, nama sekolahnya, dan nomor teleponnya Bu. Hanya informasi ini aja Bu yang dapat saya tulis. Nah, kemudian di sini warna biru. Kenapa saya memilih warna biru Bu? Karena biru itu menurut yang saya di artikel baca itu dia itu melambangkan warna kepercayaan Bu gitu. Jadi contoh misalkan warna biru, warna hijau itu penyegaran. Nah, jadi saya kombinasikan warna biru dengan warna hijau Bu, seperti itu. Seperti itu Bu Yuli. Oke, udah bagus ini. Ya nanti tinggal dikembangkan sendiri ya, maknya itu nanti mau dibuat. Nah, untuk tulisannya nanti bisa dikembangkan sendiri. Kalian boleh menggunakan tool-tool yang ada di Corel Draw itu. Nanti kalian otak-atik aja. Nanti kapan-kapan pertemuan berikutnya nanti saya ajari efek-efeknya untuk membuat tulisan itu. Oke. Oke Bu. Ya makasih ya Jihan ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Silakan Swisti.
Ya, Bu. Saya presentasikan ini saya, Bu, ya. Sebentar. Oke. Tapi jelek, Bu. Nggak tahu deh, Bu. Coba ya, Bu, ya. Nggak apa-apa, yang penting hasilnya sendiri. Nah, ini Bu, saya juga ini Bu membuat kartu nama. Alamannya pakai ini sekolahan Bu. Jadi di SMK Muhammad Satu Bantul. Cuma ini ada yang salah ya Bu ya. Saya input alamannya ada 2. Nanti saya edit lagi ya Bu ya. Oh iya iya iya. Yang kurang apa lagi ya Bu ya? Iya. Nah itu tulisan Bantulnya itu nanti ditaruh di atas aja. Oh Ditaruh di iya. sampingnya Renggo itu. Nah, kemudian yang daerah istimewa Yogyakartanya baru di bawahnya itu. Oh iya. Jadi biar lebih rapi ya Bu ya. Iya iya, nanti dirapikan ya. Nanti kalau sudah rapi, Iya. baru nanti dikirim ke email saya. Gitu. Nah, ini udah Oke Bu. bagus kok. Iya. Tinggal dirapikan aja. Oke ya. Iya Bu. Untuk yang lainnya, berhubung kita kan waktunya juga terbatas, jadi presentasi diwakili sama 2 orang aja ya, 2 anak aja. Jadi sama teman kalian. Untuk yang lainnya nanti kirim ke email saya untuk hasilnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ini kan kita sudah membuat kartu nama, import gambar, terus kemudian menggunakan tekstur, kita sudah bisa. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, kita nanti menambahkan efek yang tadi saya sudah menyampaikan ke Jihan. Nanti untuk tulisannya kita buat efek-efek, misalnya ada drop shadow, kita buat ada bayang-bayangnya, nanti untuk background-nya kita buat ada transparansinya, nanti seperti itu. Nah, itu tapi untuk pertemuan berikutnya. Nah, untuk sementara pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Udah Bu, cukup. mau nanya Bu, Ya, buat kartu nama itu pakai apa hanya pakai software Corel aja Bu? Pakai Photoshop bisa nggak Bu? bisa pakai Photoshop bisa. Cuma kan yang kita pelajari hari ini itu kan karena kita materinya tentang KD vektor, berbasis vektor. Jadi kita membuatnya menggunakan Corel Draw. Tapi untuk membuatnya pakai Photoshop bisa, nggak masalah. Nanti lain waktu KD berikutnya ya, pertemuan berikutnya. Ya. Oke Bu, baik Bu. Iya Bu. Ya, udah jelas ya. Oke, karena ini waktunya juga udah cukup, sudah 1 jam, jadi saya tutup dulu ya sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan Koko, ayo Koko pimpin doa. Jadi Ya jangan Bu, ketua kelasnya baik terus, teman-teman. gantian nanti. Ya. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, dengan mengucap alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Oke. Sudah ya, kita tutup dulu pada pertemuan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Pertemuan berikutnya saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.